Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, kita yang banyak beraktivitas di dalam rumah dalam kondisi saum, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup seekor ulat yang mengalami kondisi seperti kita. Seekor ulat yang melakukan physical distancing, karantina mandiri di dalam kepompong dalam kondisi saum. Setelah keluar dari kepompong, keluar menjadi makhluk yang jauh lebih menarik, jauh lebih indah, jauh lebih cepat dalam bergerak. Sebelumnya menjijikan, setelah jadi kupu-kupu menarik. Sebelumnya bergerak lambat, setelah jadi kupu-kupu bergerak cepat. Sebelumnya banyak merusak lingkungan, setelah jadi kupu-kupu banyak membantu penyerbukan dan bermanfaat bagi lingkungan. Semoga kita lebih baik dari seekor ulat. Sebelum dan setelah Ramadan ada perubahan yang kita dapatkan. Sebelum dan setelah Ramadan kita mengalami perubahan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Yaumal Furqan bagi kita. Ramadan ini adalah hari pembeda bagi kita. Karena nilai satu waktu akan dilihat dari perubahan sebelum dan setelahnya. Kalaulah sebelum dan setelah Ramadan ini sama saja, berarti Ramadan ini tidak ada nilainya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Ramadan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pionir dakwah adalah Ramadan yang penuh dengan kenangan. Terutama Ramadan adalah titik tolak perubahan yang sangat mendasar pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 21 Ramadan, di hari Senin, beliau dilantik oleh Allah menjadi seorang aktivis dakwah yang sebelumnya tidak memiliki tanggung jawab kepada seluruh umat manusia. Di bulan Ramadan ini beliau kemudian ditugaskan, dilantik menjadi seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, seorang duta dakwah, seorang aktivis dakwah yang punya tanggung jawab membimbing manusia. Rahmatan lil alamin, menjadi penebar kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Dan itu bermula di bulan Ramadan, di tanggal 21 di hari Senin. Semoga bulan Ramadan ini juga menjadi penguat bagi kita, menjadi katalisator, menjadi penguat bahwa Ramadan adalah bulan perubahan, Ramadan adalah bulan dakwah, Ramadan adalah bulan kita menebar kasih sayang, menjadi rahmatan lil alamin, bulan kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah ini dimulai dari bulan Ramadan. Perjalanan menyebarnya ajaran Allah Subhanahu wa taala dimulai dari sosok beliau. Setelah beliau menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dakwah bermula dari bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya kemudian di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai macam hal yang sangat berat. Karena tidak ada dakwah kecuali dengan tantangan. Dan justru tantangan itulah yang melipat gandakan ganjaran. Satu amalan yang sama dengan kesulitan yang berbeda
akan menjadi pembeda dari sisi ganjaran. Infak 10.000 yang dikeluarkan dari dompet dengan berisi 20.000 dengan infak 10.000 yang dikeluarkan dari dompet dengan isi 100 juta, ya, tentu pahalanya juga akan berbeda karena kesulitannya berbeda. Mengeluarkan 10.000 dari 20.000 tidak sama rasanya dengan mengeluarkan 10.000 dari 10 juta. Dengan kesulitan yang berbeda, maka pahalanya pun akan dibuat berbeda. Dan dakwah adalah amal yang sangat berat, sehingga ganjarannya pun sangat besar. Tantangan pertama adalah tantangan ketika perubahan itu dilakukan dari dalam diri sendiri. Seperti yang sama-sama kita ketahui bagaimana ketakutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali beliau mengalami perubahan dalam dirinya. Saat beliau dipeluk oleh malaikat Jibril dalam dekapan makhluk langit. Saat beliau kembali kepada keluarganya, kepada Siti Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Siti Khadijah dan mengkhawatirkan apa yang sudah terjadi, apa yang telah terjadi di Gua Hira. Inilah tantangan pertama, tantangan dakwah yang pertama, mengatasi rasa takut dari dalam diri. Karena tekanan terbesar atau ujian terbesar adalah ujian perubahan diri sendiri. Dan ketika Siti Khadijah, sang wanita dambaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan ketenangan, sakinah dilimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang sekarang ditulis dengan tinta emas. Kalla wallah, demi Allah tidak. La yukhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim. Wa tahmilul kalla. Wa taksibul ma'dum. Wa tuqrid dhaif. Wa tu'inu ala nawaibid dahr. Kalimat ini terucap di bulan Ramadan. Kalimat ini terucap di hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang aktivis dakwah. Kalimat ini terucap meluncur dari lidah Siti Khadijah untuk menenangkan suaminya di hari pertama beliau menjalani aktivitasnya, tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah tidak akan menghinakan engkau, karena tidak ada yang terhina setelah dipilih menjadi duta dakwah. Kenapa? Karena engkau senantiasa menjaga silaturahim, karena lisanmu tidak pernah berdusta, karena engkau selalu membantu yang kesulitan, karena engkau selalu menolong, karena engkau selalu memuliakan tamu. Track record perjalanan rekam jejak reputasi Rasulullah diakui oleh sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketenangan itu diberikan sekali lagi di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dalam perjalanan dakwah Rasulullah adalah bulan di mana Rasulullah mendapatkan support yang begitu luar biasa dari keluarganya. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan untuk membangun keharmonisan dan kebersamaan. Bulan untuk membangun support dakwah dari keluarganya. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ke sepupunya Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal. Beliau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beliau hanya mendapatkan ketenangan dari sang istri. Dan malaikat Jibril pun tidak menjelaskan bahwa aku malaikat, engkau nabi, ini wahyu, engkau adalah utusan Allah. Yang menjelaskan adalah Waraqah bin Naufal. Saat didatangi, Waraqah bin Naufal kemudian menjawab atau menjelaskan apa yang telah terjadi. Kata Waraqah, ya Muhammad, wahai saudaraku, hadzal namusul ladzi anzalallahu ala Musa. Yang engkau terima, yang datang kepadamu itu adalah yang dulu diterima oleh Nabi Musa.
Seandainya aku masih hidup, ya laitani kuntu hayyan, ya laitani kuntu jadza'an idh yukhrijuka qaumuk. Kata Waraqah, andai aku masih hidup, andai aku masih muda saat kaummu mengusirmu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabiat dakwah, karakter perjalanan dakwah diketahui oleh Rasulullah, disadari oleh Rasulullah di hari pertama beliau dilantik menjadi duta dakwah di muka bumi di bulan Ramadan. Beliau menyadari perjalanan hidupnya akan diusir dari kota Mekah. Di hari pertama beliau diangkat menjadi seorang nabi. Tentu kaget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itulah karakter dakwah. Kata beliau, awa mukhrijiyahum, apa iya mereka akan mengusirku? Muhammad, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, akan diusir oleh orang-orang Quraisy, tinggal di Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah. Apa ia akan diusir oleh orang-orang Quraisy? Kata Waraqah bin Naufal, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Waraqah bin Naufal ini, peristiwa ini semuanya terangkum dalam hadis Bukhari nomor ketiga dengan judul Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Dan ini semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Kata Waraqah bin Naufal, wahai saudaraku, tidak ada orang yang mendapatkan, tidak ada siapapun yang meniti jalan yang engkau telusuri, yang akan engkau telusuri, kecuali pasti akan mendapatkan tantangan dari kaumnya, pasti akan mendapatkan ujian dari kaumnya. La in adraktu yaumak la ansurannaka nasran mu'azzara. Seandainya hari itu datang dan aku masih hidup, aku akan menolongmu, aku akan melindungimu sekuat tenaga. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jalan yang akan beliau telusuri, jalan yang akan beliau titi, jalan yang akan beliau tapaki bukanlah jalan yang mudah. Dan kesadaran ini didapatkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Maka terjadilah apa yang telah terjadi dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sosok Waraqah bin Naufal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dalam riwayat hadis bahwa beliau mendapatkan syurga. Apa yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal itu hanya sekedar menceritakan kepada Rasulullah dan memiliki niat, saya akan melindungi Anda kalau saya masih diberikan usia. Waraqah bin Naufal, kata Siti Aisyah dalam riwayat Bukhari, wafat beberapa hari setelah menyampaikan kalimat tadi. Tidak banyak amal dakwah yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal, hanya menjadi pembimbing pertama di hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan tekad, dengan niat, dengan kesungguhan dan ketulusan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Waraqah bin Naufal sebagai ahli syurga. Amalan dakwah Waraqah bin Naufal itu dimulai dengan niat. Miliki amal yang dilakukan oleh Waraqah. Ya Rabb, selesai bulan Ramadan ini saya akan melakukan proyek-proyek dakwah, saya akan melakukan amal dakwah, dan saya akan melakukan perubahan-perubahan besar. Seandainya usia kita tidak sampai, mudah-mudahan niat itu menjadi sebab kesempurnaan pahala yang Allah limpahkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah perjalanan dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan Ramadan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Karena tabiat dakwah itu sendiri adalah jalan terjal, jalan yang berat. Terlebih, sosok yang pertama kali menjadi support beliau, Siti Khadijah, wafat di bulan Ramadan. Ini yang bisa kita temukan dalam kitab sirah. Tidak jarang orang-orang terdekat yang menjadi support kita, orang-orang yang membantu kita, orang-orang yang sangat menolong kita dalam perjalanan dakwah, tidak jarang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya dari sekeliling kita. Dan itu terjadi di bulan Ramadan dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian Abu Talib, karena jarak wafatnya Abu Talib dengan Siti Khadijah tidak terlalu jauh. Apa arti wafatnya Siti Khadijah dan Abu Talib bagi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam perjalanan dakwah beliau, Abu Talib adalah support dari sisi politik dan keamanan, dan Siti Khadijah adalah support dari sisi materi. Sehingga wafatnya Abu Talib dan Siti Khadijah di bulan Ramadan bagi dakwah Rasulullah berarti krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis keamanan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah takdir Allah, itulah tabiat dakwahnya Rasulullah, itulah jalan yang ditelusuri atau jalan yang ditapaki oleh Rasulullah. Ramadan tahun ke-10 kenabian adalah Ramadan di mana beliau mengalami krisis ekonomi dan krisis keamanan. Tekanan semakin besar, di saat yang sama perekonomian atau dari sisi donasi dan finansial Siti Khadijah pun wafat. Rasa-rasanya ini juga yang mungkin kita alami hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi, kata Allah, kita tidak menyukai satu peristiwa, tapi ada kebaikan di sana. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kita menyukai, mencintai sesuatu, tapi ada keburukan dari yang kita suka. Lalu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Siti Khadijah di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian? Padahal Siti Khadijah adalah support terbesar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya bagi kita, khususnya dalam perjalanan seorang aktivis dakwah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar setiap muslim, setiap mukmin, setiap orang yang bertakwa, terlebih bagi seorang nabi, agar tidak menyandarkan segala-galanya kepada manusia. Allah ingin agar harapan kita hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin agar sandaran hati kita hanya kepada Allah saja. Tidak jarang musibah dan kehilangan itu membuat kita semakin bergantung kepada Allah saja. Sehingga setelah wafatnya Siti Khadijah, kemudian terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ini dalam surat Al-Isra. Perhatikan ayat kedua dan ayat ketiga di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Setelah ayat Isra, setelah ayat yang menceritakan perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra,
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman agar kalian jangan sampai menjadikan selainku sebagai wakil, sebagai sandaran, sebagai tempat untuk menggantungkan harapan. Alla tattakhidhu min duni wakila. Bahkan sebelum ayat pertama surat Al-Isra, Allah ingin menegaskan kepada nabinya dan kepada kita semua. Perhatikan ayat terakhir surat An-Nahl sebelum ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah dan tiada kesabaran kecuali kalau engkau bersama Allah. Memang berat pelajaran yang harus diterima. Memang tidak mudah kalau pelajaran sabarnya itu harus langsung dengan praktek. Tapi itulah yang paling efektif. Ya. Bersabar menghadapi rasa takut. Kalau dijelaskan dalam majelis ilmu akan beda rasanya dengan praktek. Bersabar untuk menghadapi krisis pangan akan beda kalau dengan ceramah dan dengan praktek. Bersabar untuk menghadapi kematian. Bersabar untuk menghadapi semua musibah yang Allah sebutkan, minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. 5 krisis ini kita alami hari ini. Dari mulai krisis khauf, krisis ju', krisis naqsi minal amwal, kekurangan harta, krisis ekonomi, banyak yang ODP, orang dengan drop penghasilan, PDP, pekerja yang dirumahkan pengusaha, wal anfus, banyak yang wafat, dokter banyak yang jadi korban, perawat juga banyak yang kemudian meninggal, wathamarat, dan buah-buahan. Tapi bukan hanya buah-buahan yang kita makan, karena buah-buahan yang kita makan bahasa Arabnya fawakih atau fakihah. Thamarat adalah segala sesuatu yang sudah kita tanam tapi tidak menghasilkan buah. Ada yang sudah belanja banyak untuk dijual di bulan Ramadan tapi tidak menghasilkan. Ada yang sudah tanam investasi, keluar modal tapi kemudian tidak menguntungkan. Thamar, buah, tidak menguntungkan, tidak menghasilkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah dakwah Rasulullah di bulan Ramadan yang kedua adalah kisah dakwah saat beliau harus mengalami atau menjalani takdir krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis keamanan. Dan beliau lalui itu semua dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, kita yang meneladani perjalanan hidupnya pun dikuatkan oleh Allah untuk senantiasa dan terus bersabar. Ramadan berikutnya dalam kisah dakwah Rasulullah SAW adalah saat beliau kemudian mengajak para sahabatnya untuk mengembalikan hak kaum muslimin. Karena yang menjadi motif atau yang menjadi sebab awal terjadinya perang Badar berangkat dari Rasulullah SAW mengembalikan atau ingin mengembalikan hak yang dirampas oleh orang-orang musyrik Mekah. Berangkat Rasulullah di bulan Ramadan saat itu, Ramadan pertama para sahabat diwajibkan saum. Meskipun kata Abdullah bin Abbas saat itu para sahabat banyak yang tidak saum. Safar dalam perjalanan jauh dengan jarak sekitar 150 km. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil hikmahnya terkait dengan kisah dakwah Rasulullah terkait dengan perang Badar tadi? Yang bisa kita ambil adalah kemampuan para sahabat untuk mengendalikan keinginan mereka yang tadinya berangkat itu ingin mencegat kafilah dagang,
Ternyata sampai ke lokasi harus berhadapan dengan pasukan pedang. Yang tadinya para sahabat berangkat dari Mekah itu tujuannya untuk mengembalikan uang, ternyata yang harus mereka hadapi adalah pasukan perang. Kalau diilustrasikan mungkin seperti ini. Kita diberangkatkan, kita dapat hadiah umroh gratis. Amin, mudah-mudahan jadi doa. Kemudian di atas pesawat 2 jam sebelum landing di Jeddah atau di Madinah, ada pengumuman bahwa pesawat tidak akan landing di Madinah. Pesawat akan di-forward, pesawat akan diteruskan, pesawat akan landing di Jordan. Kita kaget, kenapa jadi ke Jordan? Ada apa? Ternyata kita diminta untuk mempersiapkan diri berhubung Masjidil Aqsa sedang membutuhkan bantuan. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Yang ada di benak, yang ada di kepala kita saat berangkat dari Jakarta, Ka'bah, Mekah, umroh, tawaf, sholat dengan ganjaran 100.000. Di Madinah kita bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Tapi ternyata di atas pesawat terjadi perubahan. Mudahkah untuk mengubah mental, switch mental setelah berjalan melakukan perjalanan 150 kilo, kemudian target berubah, bukan lagi kafilah dagang, bukan lagi uang, tapi pasukan perang dengan pedang. Kemampuan para sahabat ya di bulan Ramadan saat itu untuk mengubah keinginan, mengubah mental mereka, dan itu nggak gampang. Yang tadinya kalau kita pulang ke Madinah setelah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, kita bisa dagang lagi, kita bisa punya uang lagi, kita bisa punya harta lagi. Tiba-tiba kita harus setor nyawa, kita harus berperang menghadapi pasukan dengan jumlah yang lebih banyak. Tidak mudah. Saat itu bulan Ramadan dan alhamdulillah, bulan Ramadan saat pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan para sahabat untuk mengubah jiwa mereka, mengubah keinginan mereka. Sehingga kata para sahabat, sir bina ya Rasulullah, ajak kami kemanapun kau suka ya Rasulullah. Seandainya engkau perintahkan kami untuk menyelami lautan, kami akan selami lautan. Padahal lautan bagi orang Arab adalah tempat yang paling menakutkan. Mereka terbiasa di padang pasir. Kalau harus diajak menyelam, kalau harus diajak ke laut, bukan lingkungan yang biasa mereka hadapi. Tapi andai itu yang kau perintahkan wahai Rasulullah, kami siap. Sami'na wa ata'na. Andai terjadi perubahan mendadak yang tadinya kami inginkan, sekarang tidak kami inginkan, sir bina ya Rasulullah, ajak kemanapun kau suka ya Rasulullah. Ini Ramadan yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Ini juga Ramadan yang terjadi kepada para sahabat. Ramadan bulan di mana saat para sahabat mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan keinginannya. Dan dengan itulah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada para sahabat. Karena kata Abu Bakar As-Siddiq saat memberikan wasiat kepada Umar bin Khattab, kalau engkau bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam dadamu, maka engkau bisa menumbangkan musuh yang ada di luar dirimu. Tapi saat engkau lemah mengalahkan musuh yang ada di dalam dadamu, maka engkau akan lemah mengalahkan musuh yang ada di luar dirimu. Allah berikan kemenangan kepada para sahabat karena mereka berhasil mengendalikan apa yang ada di dalam diri mereka.
Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemenangan kepada kita, karena bulan Ramadan ya bulan perubahan, bulan dakwah, bulan pengendalian diri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kisah-kisah dakwah yang terjadi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan beberapa kisah tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.